Haleluya, haleluya. Shalom, selamat datang di konten YouTube saya, Yosua. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua dimanapun saudara berada. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk membahas tema tentang mengapa kita perlu berdoa. Ya, mengapa kita perlu berdoa? Mengapa saya membuat tema ini? Karena ada banyak orang yang semakin hari semakin tidak peduli dengan doa dan menjauh dari Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ya, di mana bunyi firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Jadi meskipun ayat ini sangat pendek, tetapi ini mengajarkan kita, mengingatkan kita tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, entah kesibukan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, entah setiap pekerjaan, bahkan hal-hal yang lainnya untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Nah, tema hari ini yang mau saya bahas kepada kita semua, mengapa kita perlu berdoa. Yang pertama, doa itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan putuskan doa, karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita perbaiki, kita intim dengan Tuhan. Ya, yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Hanya kepada Tuhan tempat kita mengadu. Ya, di saat kita tidak mampu menghadapi masalah, bahkan terasa tidak ada jalan keluar, mari Tuhan, aku tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Mohon pertolongan Tuhan. Maka kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dia akan membukakan jalan buat kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Ya, doa adalah kekuatan orang percaya. Entah mungkin kita terkadang bercekcokan dengan orang tua kita, saudara kita, bahkan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terkadang kita terasa tidak ada harapan lagi. Mari kita berlutut, melipat tangan kita, berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi masalah, mari kita berdoa. Ketika kita mengalami tekanan dan terasa tidak ada jalan keluar, mari kita berdoa. Ketika kita beban berat, berdoa. Ya. Ketika kita terjatuh dalam dosa sekalipun, kita minta ampun, mari kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Ketiga, ketika kita terjepit sekalipun, mari kita berdoa. Sebab ketika kita berdoa, ada kuasa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ya. Yang keempat, yang terakhir, doa adalah nafas orang percaya. Nah, doa ini tidak boleh putus dalam kehidupan bagi kita. Begitu juga nafas kita, ya. Seperti nafas kita tidak bisa berhenti dalam kehidupan bagi kita. Begitu juga doa. Doa itu jangan sampai berhenti dalam kehidupan kita. Doa itu harus ada di setiap waktu. Ketika kita mau bekerja, berdoa. Ketika kita mau tidur, berdoa. Ketika kita mau makan hal-hal yang lainnya, mari kita berdoa. Libatkan Tuhan dalam kehidupan bagi kita. Ya, Yesus saja di sini saya pelajari memberi teladan dalam doa. Ini tertulis dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35, ya. Di mana bunyi firman Tuhan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar, berarti sekitar jam 4 atau jam 5 Yesus sudah bangun untuk berdoa, saudara. Ya, waktu hari masih gelap, dia sudah bangun untuk berdoa. Ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus saja mau berdoa, apalagi saya dan saudara, orang yang lemah, orang biasa. Ya, kita terkadang sombong, ya. Kita tidak mau berdoa. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa saya tanpa doa juga bisa hidup, saya tanpa doa juga bisa sukses. Itu adalah orang-orang sombong. Tetapi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dia pasti berdoa di setiap waktu. Kenapa? Karena dia pikir, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya bisa hidup, ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Mari saudara, kalau saudara mulai kendor berdoa, mulai kendor untuk tidak berdoa, mari kita belajar berdoa. Kalau saudara memulai menjauh dari Tuhan, mari kita dekat lagi dengan Tuhan. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau kita sudah berkenan dengan Tuhan, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, ketika kita menghadapi masalah,
Tuhan akan membukakan jalan keluar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saudara, bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah konten YouTube ini boleh memberkati saudara, dan saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan kepada Tuhan. Terima kasih saudara. Saudara sudah meluangkan waktu buat saya. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Haleluya.